Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Masitoh adalah salah satu figur teladan dalam Islam, seorang perempuan yang menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Ia merupakan mantan istri Nabi Khidir alaihi salam dan sosok yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan itu, Rasulullah mencium bau wangi yang khas, lalu bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah bau Masitoh dan anak-anaknya." Pada suatu masa, seorang raja menjodohkan anaknya dengan Masitoh dengan harapan bahwa pernikahan ini akan melahirkan seorang pewaris takhta. Namun, anak raja itu enggan menggauli istrinya. Suatu hari, ia berkata kepada Masitoh, "Aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Aku memberimu dua pilihan, tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah, tetapi rahasiakan hubungan kita, atau aku akan menceraikanmu." Masitoh memilih untuk tetap tinggal. Setelah 1 tahun berlalu, sang raja memanggilnya dan bertanya, "Kamu masih muda, anakku juga masih muda. Mengapa kalian belum memiliki anak?" Masitoh menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Jika dia berkehendak, kami akan memilikinya. Jika tidak, maka kami tidak akan pernah memilikinya." Mendengar jawaban itu, raja memerintahkan anaknya untuk menceraikan Masitoh. Setelah diceraikan, ia hidup sendiri di pinggiran kota dan tetap menyembah Allah seperti yang diajarkan mantan suaminya. Suatu hari ia bertemu dengan seorang laki-laki yang mengucapkan nama Allah. Masitoh penasaran dan bertanya, "Dari mana kamu mengetahui nama Allah itu?" Laki-laki itu menjawab, "Aku adalah sahabat mantan suamimu." Mereka pun akhirnya menikah dan dikaruniai beberapa anak. Setelah beberapa lama, Masitoh bekerja sebagai tukang sisir anak Firaun Maid, sementara suaminya bekerja di istana. Dalam kitab Qashasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa anak raja yang menikahi Masitoh adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir yang kelak menjadi guru Nabi Musa alaihi salam, namanya diabadikan dalam surah Bani Israel. Masitoh memiliki ketangguhan iman karena pernah menjadi istri Nabi Khidir. Keimanannya tetap teguh hingga akhir hayatnya, karena semasa pernikahan Nabi Khidir telah mengajarkan ketauhidan kepadanya. Ketika Masitoh menjadi pembantu rumah tangga di istana Firaun, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi bukti kuatnya iman Siti Masitoh. Pada suatu pagi di istana Firaun yang megah, tampak 2 orang perempuan tengah beraktivitas. Seorang perempuan dewasa dengan raut wajah yang damai dan menenangkan, serta seorang remaja putri yang cantik jelita. Jika diperhatikan, keduanya memiliki perbedaan kedudukan, meski tampak begitu akrab. Perempuan dewasa itu adalah Masitoh, sementara remaja putri itu adalah anak Firaun. Sang putri duduk menghadap cermin, sementara Masitoh dengan lembut menyisir rambutnya. Sambil bersenandung, mereka berbincang akrab. "Bibi, apakah aku sudah cantik?" tanya sang putri. Masitoh tersenyum dan menjawab, "Tuanku putri senantiasa cantik." "Bibi tidak bohong kan?" tanya sang putri lagi. Masitoh menatapnya lembut, lalu berkata, "Seumur-umur pernahkah Bibi berbohong kepada tuanku putri?" Sang putri tertawa kecil. "Iya, memang Bibi tidak pernah berbohong." Mereka terus berbincang, pertanyaan demi pertanyaan meluncur dari mulut mungil sang putri yang memiliki kecerdasan luar biasa. Dalam keasikan itu, tiba-tiba si sisir di tangan Masitoh terjatuh. Tanpa sadar, Masitoh berucap, "Subhanallah." Sadar akan kesalahannya, Masitoh segera meminta maaf. "Ampun, tuanku putri, maafkan hamba." Sang putri memandangnya penuh rasa ingin tahu, lalu bertanya, "Tadi apa yang Bibi ucapkan?" Masitoh menunduk, merasa teledor. "Ampun, tuanku putri," katanya gugup. Sang putri menggeleng, bukan itu Bibi, ucapan yang tadi." Wajah Masitoh seketika pucat. Ia sadar telah menyebut nama Allah di hadapan putri Firaun. Sejenak ia terpaku, namun kemudian ia memberanikan diri untuk menjawab dengan terbata-bata. "Subhanallah." "Siapa itu Allah, Bibi? Kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayahanda?" tanya sang putri. Masitoh menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati menjawab, "Allah itu Tuhan hamba, tuanku putri." Sang putri mengernyit. "Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku, Raja Firaun?" Masitoh tercekat. Wajahnya memucat, membayangkan bahaya yang mengintainya. Namun dengan suara lirih ia berkata, "Benar, tuanku putri. Namun bagi hamba dan keluarga hamba, Tuhan itu Allah yang Maha Esa." Sadar akan risikonya, Masitoh segera mencoba mengalihkan pembicaraan. "Sudahlah, tuanku putri. Lupakan saja, itu tidak penting." Sang putri tidak bertanya lagi.
Percakapan mereka seolah tak pernah terjadi, dan Masito kembali menyisir rambutnya dengan tenang. Di balairung istana Firaun, sang raja tengah duduk bersama para punggawa dan pendeta kerajaan. Mereka sedang bercakap-cakap membahas berbagai urusan kerajaan. "Pendeta, bagaimana dengan pembangunan piramida di lembah makam raja?" tanya Firaun. Pendeta segera menjawab, "Semua berjalan lancar berkat restu Tuhan hamba." "Bagaimana dengan keperluan untuk pembangunan itu?" lanjut Firaun. "Tidak usah khawatir, Tuhan hamba. Negeri-negeri jajahan sudah mengirimkan bahan-bahan yang kita perlukan," kata pendeta meyakinkan. Firaun mengangguk puas. "Bagaimana dengan pekerjanya?" Pendeta menjawab, "Budak-budak Bani Israel sejauh ini masih bisa dikendalikan, Tuhan hamba." Saat percakapan berlangsung, tiba-tiba sang putri masuk dengan senyum tersungging di bibir. Ia mendekati sang ayah dan duduk di sampingnya dengan sikap manja seorang putri raja. Firaun menatapnya lembut. "Putriku, jelita purnama kerajaanku yang tiada tara, apa yang kamu inginkan hari ini hingga mau ikut duduk di sini?" Sang putri tersenyum lalu berkata, "Tuhan hamba, ada berapakah Tuhan di muka bumi ini?" Firaun terkesiap mendengar pertanyaan anaknya. "Putriku, hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini, yakni aku. Celakalah orang yang tidak menuhankan aku. Dengan kekuasaanku, aku bisa membuat orang tetap hidup atau memberinya kematian, bahkan kesengsaraan sepanjang hidupnya." Namun, sang putri tetap melanjutkan, "Tuhan hamba, kemarin Bibi Masitoh menyerukan asma Tuhan selain asma Tuhanku." Firaun sontak berdiri. Amarahnya meluap. "Apa? Tuhan mana yang disembah oleh Masitoh?" Suaranya menggelegar. Sang putri menjawab dengan polos, "Bibi Masitoh menyebut asma Allah, bukan asma Tuhanku." Wajah Firaun merah padam. "Siapa itu Allah? Putriku, hanya ada satu Tuhan dan itu adalah aku." Balairung istana tiba-tiba sunyi. Semua yang hadir terdiam membisu. Firaun menoleh tajam ke arah para pengawalnya. "Punggawa, tangkap dan masukkan Masitoh, budak Bani Israel itu, ke dalam penjara." Para punggawa berdiri serempak. "Baik, Tuhan hamba," seru mereka. Firaun lalu beralih ke pendeta. "Persiapkan pengadilan untuk Masitoh secepatnya." Pendeta membungkuk hormat, "Sebagaimana titah Tuhan hamba." Di balik dinding istana, di dalam ruangannya yang sempit dan hening, Masitoh hanya bisa beristighfar. Ia tahu ujian berat tengah menantinya. Namun, hatinya tetap teguh. Baginya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah yang Maha Esa. Tuan Putri tercekat, tidak terbayangkan sebelumnya bahwa apa yang telah disampaikannya akan mencelakakan orang yang paling disayanginya. Namun, apa mau dikata? Nasi telah menjadi bubur. Para pengawal kerajaan Mesir tergopoh-gopoh menyeret Ibunda Siti Masitoh dengan paksa. Salah seorang pengawal berkata, "Celaka engkau dan keluargamu, Masitoh." Masitoh menjawab dengan wajah yang teramat takut. "Ampun Tuan, ampun Tuan." Di sebuah rumah yang amat sederhana, jauh di pinggiran kota, nampak seorang ayah sedang bercanda dengan keempat anak-anaknya. Mereka tampak bahagia dalam kesederhanaan. 2 orang anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan satu lagi anak yang masih balita berada dalam dekapan ayahnya. Hingga tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibuka dengan paksa. Mereka berlima tersentak kaget. Spontan, anak-anak berkumpul memegang lengan ayah mereka dan dengan perasaan takut. Masuklah para pengawal kerajaan Mesir dengan kasar. Tanpa basa-basi, salah seorang pengawal berkata, "Kalian semua harus ikut kami." Anak-anak Masitoh menjerit, "Abi, Abi, ayahku, ayahku." Tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk bertanya, para pengawal dengan paksa menyeret mereka semua keluar dari rumah. Di balai ruang pengadilan kerajaan Mesir, tampak Raja Firaun duduk di singgasananya, lengkap dengan para punggawa, pendeta, dan pengawal kerajaan. Di hadapan mereka duduk bersimpuh dengan tangan terikat ke belakang Ibunda Siti Masitoh. Di kanan dan kirinya berdiri 2 orang pengawal kerajaan. Sementara itu, di sisi lain ruangan, keluarga Masitoh duduk dengan wajah tertunduk lesu, lelah, dan takut, dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan. Dengan suara lantang, Raja Firaun berkata, "Masitoh, katakan Firaun Tuhanku." Ia mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali. Namun Masitoh tetap tidak bergeming, hingga akhirnya saat Firaun mengucapkannya untuk ketiga kalinya, Masitoh dengan penuh keyakinan, "Allahu Ahad." Mendengar jawaban itu, Raja Firaun semakin marah. Para punggawa, pendeta, dan pengawal bergemuruh mencemooh. Salah satu dari mereka berteriak, "Lancang! Kau berani menyembah Tuhan selain Firaun? Bukankah dia telah memberimu kehidupan?"
Raja Firaun kembali memerintahkan, katakan Firaun Tuhanku yang maha perkasa. Namun, Masito kembali menjawab dengan penuh keteguhan, Allah Maha Esa. Demi melihat keteguhan hati Masito, Raja Firaun mencoba cara lain untuk membujuknya. Masito, jika kau mau mengatakan Firaun Tuhanku, aku akan memberimu harta yang tak terhingga untuk kemuliaan keluargamu. Masito tetap teguh, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Raja Firaun berkata lagi, Masito, kalau aku berikan separuh kerajaanku, maukah kau mengatakan Firaun Tuhanku? Masito tetap dengan keyakinannya, Allahu Ahad. Semakin ramai gemuruh orang-orang yang hadir di ruang pengadilan, Firaun pun mengubah strateginya. Masito, kalau engkau aku jadikan istriku dan kuangkat menjadi permaisuriku, maukah engkau mengatakan Firaun Tuhanku? Masito tetap berpegang teguh, Allahu Ahad. Mendengar itu, seluruh ruangan bergemuruh. Orang-orang yang hadir mengutuk Masito dan melempar apapun yang mereka pegang ke arahnya. Amarah Raja Firaun memuncak. Masito, engkau pilih mana? Keluargamu aku masukkan ke dalam minyak yang mendidih, atau engkau mau mengatakan Firaun Tuhanku? Masito tetap kukuh. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Ruangan pengadilan pun mendadak sunyi. Dengan suara menggema, Firaun memerintahkan pengawal seret suaminya, masukkan ke dalam belanga minyak. Para pengawal segera menarik lengan suami Masito dengan kasar. Sementara itu, bayi yang digendongnya diserahkan kepada anak pertamanya. Suaminya menatap Masito. Mereka saling berpandangan dan tersenyum penuh keikhlasan. Masito berkata, Syahid, kemuliaan surga menunggumu. Suaminya membalas, Insya Allah, relakan aku. Dengan kasar, para pengawal menariknya menuju minyak mendidih yang telah dipersiapkan. Ketiga anak Masito pun menjerit meneriaki ayahnya. Suami Masito mengatakan, Selamat tinggal anak-anakku, semoga kelak kita bertemu di surga. Semakin geramlah Raja Firaun. Ia berkata, katakan Firaun Tuhanku. Tetap saja mulut Masito mengatakan, Allahu Ahad. Raja Firaun pun berkata, seret anak pertama Masito. Para pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masito. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak kedua Masito. Pengawal menariknya dengan paksa. Anak pertama pun menyebut nama ibunya sambil menangis ketakutan. Masito berkata dengan kelembutan, sebut asma Allah anakku. Dengan muka sendu, anak pertama mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Firaun pun bertanya lagi, bagaimana Masito? Katakan Firaun Tuhanku. Namun Masito tetap berkata, Allahu Ahad. Raja Firaun berteriak, seret anak kedua Masito. Pengawal pun memegang lengan anak laki-laki Masito. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak ketiga Masito. Pengawal menarik dengan paksa, dan anak kedua pun dimasukkan ke dalam belanga minyak yang mendidih. Sebelum itu Masito berkata, sebut asma Allah anakku. Lalu anak kedua itu menyebutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Firaun berkata lagi, bagaimana Masito? Katakan Firaun Tuhanku. Namun, Masito tetap menjawab dengan penuh keteguhan, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Raja Firaun pun berteriak lebih keras, seret anak ketiga Masito. Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masito. Balita yang digendongnya diserahkan kepada ibunda Masito setelah terlebih dahulu pengawal melepaskan ikatannya. Pengawal menarik anak ketiga dengan paksa. Anak ketiga pun menangis. Umi, ibuku, ibuku. Masito menjawab, sebut asma Allah, anakku. Lalu anak yang ketiga menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Firaun kembali bertanya dengan penuh kemarahan, bagaimana Masito? Katakan Firaun Tuhanku. Namun Masito tetap berkata, Allahu Ahad. Keteguhan iman ibunda Siti Masito semakin membuat Raja Firaun marah. Ia pun berkata, sekarang hanya tinggal engkau dan anak bungsumu. Katakan Firaun Tuhanku atau aku akan merebus anak bungsumu. Ibunda Masito menundukkan kepala, mencium anak bungsu yang digendongnya. Ia tercekat, ada keraguan di wajahnya ketika melihat raut anak bungsunya yang masih terdiam. Masito terus mencium wajah anak bungsunya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya. Balita yang belum waktunya mampu berbicara itu pun berkata, Ibu, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Surga Allah lebih indah dari surganya Firaun yang kufur. Relakan aku ibu, jangan sampai iman ibu goyah. Semua yang hadir di ruang sidang tersebut terkejut. Masito pun berkata dengan suara yang semakin lantang, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ia menangis penuh haru dan berkata, Subhanallah,
Engkau Maha Agung ya Allah, ampuni hamba-Mu yang sempat ragu. Raja Firaun pun berteriak dengan penuh kemarahan, seret anak bungsu Masyitoh. Dengan menjerit, Masyitoh berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ia mempertahankan anak bungsunya dari renggutan tangan para pengawal hingga akhirnya Masyitoh jatuh terduduk, bersimpuh, tertunduk, dan menangis. Satu persatu orang yang hadir di ruang sidang mulai merasa terenyuh dan menitikkan air mata. Kini hanya tinggal Masyitoh seorang diri. Raja Firaun berkata, sekarang hanya tinggal engkau seorang, Masyitoh. Katakan Firaun Tuhanku. Namun Masyitoh tetap berkata dengan penuh keyakinan, Raja, engkau telah merenggut permata-permata hatiku. Apalagi yang aku tunggu selain lekas bertemu dengan mereka di surga Allah yang maha sempurna. Raja Firaun pun murka dan berteriak, Pengawal, seret budak murtad ini, masukkan dia ke dalam belanga minyak yang mendidih. Para pengawal menyeret lengan Masyitoh, namun ia tidak melawan. Ia mengikuti mereka dengan hati yang ikhlas, menunggu bayaran surga Allah yang Maha Esa. Setelah Masyitoh dihukum, hadirin yang ada di ruang sidang tertunduk. Mereka mendapatkan pelajaran berharga pada hari itu tentang harga yang harus dibayar karena keteguhan. Namun, terjadi peristiwa yang aneh setelah Masyitoh dan bayinya terjun ke dalam minyak panas. Tiba-tiba muncul bau yang sangat harum. Tulang-tulang Siti Masyitoh dan anak-anaknya kemudian dikuburkan di satu tempat. Hingga suatu hari dalam peristiwa Isra Miraj, Rasulullah melewati tempat tersebut. Tiba-tiba, beliau mencium bau harum yang semerbak. Rasulullah pun bertanya, Wahai Jibril, bau apa ini? Malaikat Jibril menjawab, itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya. Setelah Siti Masyitoh dan anak-anaknya mengorbankan diri demi keimanan, ruh mereka pun naik ke hadapan Allah dalam keadaan mulia. Namun, sebelum ruhnya benar-benar mencapai tempat peristirahatan terakhir di sisinya, Siti Masyitoh mengalami satu peristiwa agung yang hanya Allah tunjukkan kepada hambanya yang terpilih. Dalam perjalanan ruhnya menuju alam barzakh, Allah mempertemukan Siti Masyitoh dengan seorang hambanya yang diberi ilmu laduni, yaitu Nabi Khidir. Diriwayatkan oleh sebagian ulama bahwa Nabi Khidir memiliki pengetahuan mendalam tentang rahasia kehidupan dan kematian serta takdir yang telah ditetapkan Allah. Ia adalah hamba Allah yang dijadikan sebagai ujian bagi Nabi Musa dan diberikan pemahaman tentang perkara-perkara yang tidak kasat mata bagi kebanyakan manusia. Ketika ruh Siti Masyitoh sampai di tempat persinggahan ruh-ruh syuhada, ia mendapati seorang lelaki berpakaian hijau dengan wajah penuh cahaya. Ia pun bertanya dengan penuh ketundukan, "Siapakah engkau, wahai hamba Allah?" Lelaki itu menjawab dengan suara yang lembut, "Aku adalah Khidir, hamba Allah yang diperintahkan untuk menemuimu sebelum engkau masuk ke dalam barzakh. Sesungguhnya Allah ingin menguatkan hatimu dan memberikan berita gembira tentang kemuliaan yang telah Ia persiapkan untukmu dan anak-anakmu." Siti Masyitoh terdiam. Air matanya mengalir. Ia menundukkan kepala penuh haru dan bersyukur atas kasih sayang Allah yang begitu besar. Nabi Khidir kemudian melanjutkan, "Ketahuilah, wahai wanita yang dimuliakan Allah, bahwa cobaan yang engkau hadapi adalah bagian dari rencananya. Engkau telah memilih jalan para syuhada, dan Allah telah menyediakan istana di surga yang begitu indah untukmu." Lalu Nabi Khidir berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ketika aku diisrakan, aku mencium bau yang sangat harum. Lalu aku bertanya, bau apakah ini wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Ini adalah bau dari tukang sisir putri Firaun dan anak-anaknya." Siti Masyitoh menangis, bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Ia bertanya kepada Nabi Khidir, "Apakah ini tanda bahwa Allah benar-benar telah mengampuni semua dosaku?" Nabi Khidir tersenyum dan berkata, "Allah tidak hanya mengampunimu, wahai Siti Masyitoh. Allah telah meninggikan derajatmu sebagaimana para syuhada yang mengorbankan nyawa mereka demi keimanan. Ketahuilah bahwa engkau adalah teladan bagi orang-orang beriman setelahmu. Kisahmu akan diceritakan di antara orang-orang syalih hingga hari kiamat. Dan ingatlah firman Allah, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Mendengar ayat ini, ruh Siti Masyitoh pun semakin tenang. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia, dan Allah telah mempersiapkan tempat terbaik untuknya
dan anak-anaknya di surga. Sebelum berpisah, Nabi Khidir berpesan, "Wahai Siti Masito, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad SAW, karena ia adalah Nabi terakhir yang akan membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Dan ketahuilah bahwa setiap wanita yang mengikuti jejakmu, bersabar dalam kesulitan, dan tetap teguh dalam keimanannya akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah." Setelah itu, ruh Siti Masito pun memasuki alam barzak dengan penuh kedamaian, menanti hari kebangkitan di mana ia akan dipertemukan kembali dengan anak-anaknya dan menikmati surga yang dijanjikan Allah. Banyak ulama yang menjelaskan keutamaan kisah Siti Masito sebagai contoh keteguhan iman seorang muslimah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat, "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." dalam Quran. Surat Ali Imran, ayat 169 sebagai bukti bahwa para syuhada seperti Siti Masito mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sisi Allah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa orang-orang yang mencium bau harum dari makam Siti Masito adalah bukti dari kemuliaannya di sisi Allah, sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis yang meriwayatkan peristiwa Isra Miraj. Selain itu, Imam Nawawi dalam Riyadus Shalihin menulis bahwa kisah Siti Masito adalah contoh bahwa iman yang teguh lebih berharga daripada kehidupan dunia. Bahkan seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya sekalipun, selama ia berada di jalan Allah, akan mendapatkan balasan yang jauh lebih indah di akhirat. Syekh Ibn Utsaimin juga menjelaskan dalam salah satu fatwanya bahwa kisah Siti Masito mengajarkan tentang keberanian seorang mukminah dalam menghadapi penguasa zalim. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, "Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." Kisah Siti Masito bukan hanya sekadar cerita kepahlawanan, tetapi juga pelajaran bagi setiap muslim bahwa keimanan harus dijaga dengan keteguhan hati, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Allah telah mengangkat derajatnya sebagai syuhada, bahkan Rasulullah SAW sendiri mencium bau harum dari kuburannya sebagai tanda kemuliaannya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi setiap muslimah untuk tetap teguh dalam keyakinannya, sebagaimana Siti Masito yang memilih Allah di atas segalanya. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah penuh keteguhan iman dari Siti Masito. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap berpegang teguh pada keimanan, meskipun menghadapi ujian yang berat. Jangan lupa dukung terus channel Lauhul Mahfudz dengan like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.